Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini bersama saya Sania Aspayagia dan teman saya Sarah Januariski. Kami berdua akan membahas mengenai sistem produksi. Yang pertama yaitu adalah pengertian sistem produksi. Sistem produksi merupakan satu susunan kegiatan ataupun elemen yang semuanya saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga semua elemen tersebut akan saling menopang satu dengan. Sistem ini adalah sistem integral yang di dalamnya terdapat fungsional perusahaan dan juga komponen yang sifatnya struktural. Untuk yang fungsional itu terdiri dari pengandalian, perencanaan, pengawasan, dan lainnya yang masih berhubungan dengan peraturan atau manajerial. Lalu ada struktural yang terdiri dari tenaga kerja, mesin, peralatan, dan sebagainya. Tujuan sistem produksi yaitu yang pertama ada memenuhi kebutuhan perusahaan, kemudian untuk memperhitungkan modal dan untuk membuat proses produksi berjalan dengan teratur. Sistem informasi siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membuat menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas. Ini adalah gambar diagram konteks mengenai siklus produksi, di mana siklus pendapatan yang memberikan informasi pemesanan pelanggan dan prediksi penjualan kepada siklus produksi. Kemudian sebaliknya, siklus produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa saja yang sudah siap untuk dijual. Selanjutnya, ada informasi bahan baku yang akan dikirim ke siklus pemberian. Lalu siklus pembelian memberikan informasi bahan baku yang dibeli serta pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Kemudian siklus produksi akan memberikan informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja kepada siklus manajemen sumber daya manusia. Dan sebaliknya, siklus manajemen sumber manusia akan memberikan informasi mengenai biaya tenaga kerja yang akan dikeluarkan nantinya. Dan siklus produksi akan memberikan informasi mengenai harga pokok penjualan kepada sistem buku besar dan pelaporan. Aktivitas perencanaan dan penjadwalan menghasilkan dokumen. Yang pertama ada pesanan produksi atau production order. Sebuah dokumen yang mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada produk tertentu. Lalu ada permintaan bahan baku atau materials requisition, yaitu mengotorisasi penghapusan dari kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan. Kemudian ada kartu pemindahan atau move ticket, yaitu dokumen yang mengidentifikasi transfer internal dari bagian, lokasi di mana bagian tersebut ditransfer, dan waktu transfer. Berikut adalah siklus produksi, dimulai dari pembelian, kemudian pemakaian bahan baku, kemudian diolah untuk proses produksi. Kedua, dimulai dengan pemakaian kepada buruh langsung, kemudian dilakukan pembebanan, lalu di proses produksi dan pemakaian ketiga dilakukan biaya fabrikasi, pembebanan, kemudian proses produksi. Kemudian jika sudah selesai proses produksi semuanya atau secara menyeluruh dilakukan penyelesaian dan kemudian akan menjadi barang jadi. Kemudian ada data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan baku tambahan diperlukan, debit yang lain dibuat untuk barang dalam proses. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung, kartu jam kerja atau job time ticket, sebuah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja dengan mencatat jumlah waktu seseorang pekerja yang dikeluarkan dalam setiap tugas pekerjaan. Penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan tim untuk mengotomatiskan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Overhead pabrik adalah seluruh biaya manufaktur yang secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam siklus produksi. Yang pertama adalah surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh departemen produksi yang ditunjukkan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Yang kedua adalah daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini
merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang dagang. Dokumen ini digunakan oleh bukti permintaan dan pengeluaran barang dagang. Dokumen ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk produksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti. Dokumen selanjutnya yang digunakan dalam sistem produksi yaitu ada kartu jam kerja, yang mana dokumen ini mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order. Kemudian ada bukti memorial atau jurnal voucher, yang mana dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan depresiasi aktiva tetap berwujud, amortisasi sewa dan aktiva tidak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk yang berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Kemudian ada laporan produk selesai, yang mana dokumen ini berfungsi untuk memberitahukan selesainya produksi pemesanan tersebut kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan dan fungsi akuntansi persediaan dan fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya ada dokumen bukti kas keluar. Dokumen ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayar melalui kas. Berikutnya menjelaskan catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama adalah jurnal pemakaian bahan baku, merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Lalu jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, depresiasi aktiva tetap, amortisasi aktiva tidak berwujud, dan terpakainya perskot biaya. Lalu register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, dan berupa pengeluaran kas. Lalu ada kartu harga pokok produk. Catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Lalu ada kartu biaya. Catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci biaya overhead pabrik, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran. Bill of Material. Bill of Material atau sering juga disebut BOM merupakan satu dokumen yang memuat informasi mengenai bahan baku atau material apa saja yang diperlukan untuk membuat suatu produk tertentu. Merupakan satu dokumen yang memuat informasi mengenai tahapan apa yang harus ditempuh untuk menyelesaikan satu batch tertentu. Tahap apa ini memuat detail mesin yang harus digunakan dan berapa lama mesin tersebut mesti dioperasikan. Dokumen berikutnya ada job ticket, yang merupakan satu dokumen yang berfungsi untuk merekam berapa jam yang dibutuhkan seorang karyawan untuk menyelesaikan satu pekerjaan tertentu. Contohnya adalah misal pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang Bapak Suyadi mempelitur sebuah meja polos ukuran 80 cm x 80 cm. Job ticket ini berguna untuk menghitung upah Bapak Suyadi dan karyawan lain serta menghitung ongkos pembuatan atau istilah akuntansinya adalah harga pokok penjualan atau kos penjualan setiap mebel. Dokumen berikutnya ada job ticket, yang merupakan satu dokumen yang berfungsi untuk merekam berapa jam yang dibutuhkan seorang karyawan untuk menyelesaikan satu pekerjaan tertentu. Contohnya adalah misal pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang Bapak Suyadi mempelitur sebuah meja polos ukuran 80 cm x 80 cm. Job ticket ini berguna untuk menghitung upah Bapak Suyadi dan karyawan lain serta menghitung ongkos pembuatan atau istilah akuntansinya adalah harga pokok penjualan atau kos penjualan setiap mebel. Kemudian terdapat rencana atau jadwal produksi. Rencana atau jadwal produksi ini dibuat dengan mengacu pada rencana penjualan dari Departemen Penjualan atau Pemasaran. Rencana produksi memuat lebih dari sekedar apa yang dibuat dan beberapa banyak. Rencana produksi dapat dibuat detail hingga mesin mana harus mengerjakan apa dan pada tanggal berapa. Rencana yang detail berguna untuk memastikan tidak ada karyawan dan mesin yang menganggur. Move ticket. Move ticket atau mutasi barang dalam proses merupakan satu dokumen yang berfungsi untuk merekam perpindahan barang dalam proses dari satu subdepartemen produksi ke subdepartemen produksi yang lain.
Work order. Work order atau surat perintah kerja berfungsi sebagai perintah bagi lantai produksi untuk mulai memproduksi barang tertentu. Bagan alur flowchart proses produksi dalam suatu perusahaan dimulai dengan permintaan konsumen dan tuntutan pasar, kemudian akan dilakukan riset produk, yang kemudian akan dilakukan pengembangan produk. Jika sudah dilakukan pengembangan produk, maka akan melalui tahap uji kelayakan, dan jika layak akan melewati atau kemudian tahap penentuan harga penjualan. Jika tidak layak, maka akan dilakukan uji kelayakan kedua. Jika uji kelayakan kedua dikatakan iya, maka akan riset ulang produk. Kemudian jika sudah layak, akan tahap produksi massal yang kemudian akan dipasarkan dan akan dikenal oleh konsumen. Berikut adalah narasi flowchart yang menjelaskan bagian sebelumnya tadi, yaitu yang dimulai dengan adanya permintaan konsumen dan tuntutan pasar, kemudian dilakukan riset dan pengembangan produk, kemudian akan dilakukan uji kelayakan produk, jika layak akan diteruskan ke tahap penentuan harga. Kemudian setelah menentukan harga jual, melakukan produksi massal dan dilanjutkan pemasaran, kemudian akan dikirimkan ulang kepada konsumen. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari anggota kelompok Sanias Fazaki absen 24 dan Sarah Januariski absen 25 tentang materi sistem produksi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.